An-Nabhani mengatakan wa qad ajma'atil ummah. Sudah sepakat umat bahwa Sadah Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya selalu menarasikan, sebutkan satu saja ulama ahlu sunnah wal jamaah yang terkemuka, yang kitabnya dikaji oleh orang seluruh dunia, yang membatalkan nasab Ba'alawi. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali, tidak akan ada. Karena kalau saya bilang saya tunggu sampai ulang tahun, saya sudah ulang tahun kemarin 29 Juni, sudah selesai. Mungkin ya itu. Kemudian salah satu yang perlu kita ketahui tentang kebohongan dan statement pribadi, ijtihad pribadi dari si penuduh adalah dia mengatakan di dalam karyanya, wajib dan harus kita mengetahui tentang pindahnya Ahmad Al-Muhajir ke Hadramaut. Karena kalau ini tidak kita ketahui, maka rusak nasabnya. Ini sebenarnya agak nyambung. Kenapa saya katakan tidak nyambung? Karena kalau kita baca di dalam Tahdzibul Ansab, Umdatut Thalib, kemudian Al-Umri dalam kitabnya Al-Majdi dan lain sebagainya, para ulama ada yang mengatakan, ulama nasab ya tentunya ya, wajib mengetahui perpindahan orang ini dari suatu kota ke kota. Ada. Kalau memang mau membahas perpindahan orang-orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya baca kitab Al-Muntaqilah, Thalibiyah. Kalau memang kitab-kitab yang lain kayak Tahdzibul Ansab, Al-Majdi, kemudian Umdatut Thalib, Sirru Silsilatil Alawiyah, ya ada pembahasan pindahnya satu orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu bukan perkara yang penting banget. Karena para ulama itu yang penting adalah dia itu ingkirot atau tidak. Nasabnya ini masih sambung atau tidak. Kemudian masih punya anak atau tidak. Sehingga kalau kita mau membandingkan antara satu kitab dengan kitab yang lain, sama-sama kitab nasab, pasti para ulama yang mengarang kitab ini memiliki metode yang berbeda-beda. Ada yang khusus menyebutkan orang-orang yang berpindah. Ada kitab yang menyebutkan orang-orang yang tidak ingkirot nasabnya, masih memiliki keturunan yang terkenal saja, yang tidak terkenal tidak dia tulis. Jadi punya metode masing-masing, sehingga tidak bisa kemudian mengklaim harus ada perpindahan dari satu tempat ke tempat. Kalau nggak ada maka nasabnya batal. Itu adalah murni dari ijtihad si penuduh. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu pertanyaan umum yang tidak ada jawabannya adalah, sebutkan satu saja ulama ahlus sunnah wal jamaah yang masyhur, yang terkenal alamah, yang mungkin karyanya dikaji orang sedunia, yang menafikan, membatalkan nasab para habaib, para sadah alawi. Satu saja. Kalau ada satu ulama ahlus sunnah yang membatalkan atau menafikan, itu akan menjadi referensi kuat bagi si penuduh. Ternyata sampai detik ini tidak disebutkan satupun ulama ahlus sunnah baik dulu maupun sekarang yang membatalkan, menafikan atau mengoreksi atau mengkritik para sadah Ba'alawi. Tidak ada. Nasab para sadah Ba'alawi. Yang pertama. Yang kedua, sebutkan satu saja ulama yang cara mengkritik nasabnya seperti yang dilakukan oleh si penuduh, dengan tajassus, tangkib atau qadah sampai taraf mencaci. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 perkara yang dapat menyebabkan kafir. Yang pertama adalah at-ta'an fin nasab. Ketika si penuduh mengatakan dalam karyanya bahwa ikhtilatun nasab, tercampurnya nasab ini membuka atau menggali nasab yang masih syubhat termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka sejatinya dia bukan sedang melakukan nahi mungkar ataupun amar ma'ruf, tapi dia sedang menuju kekafiran. Kenapa? Bil qadah fi nasabiman qad thabata syar'an. Jadi termasuk ta'an fi nasab adalah orang yang mencaci, mengkritik, tajassus. Bisa dilihat juga di dalam kitab Raudhatut Talibin Al-Imam Al-Nawawi, bahwa tajassus, tangkib dan lain sebagainya, menggali-gali, mencari kesalahan dan mengkritik habis-habisan, itu Imam Munawi menyebutkan itu juga termasuk menyebabkan kekafiran si penuduh. Karena tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang cara mengkritik dan menggali nasab seperti yang dilakukan si penuduh. Tidak akan pernah ketemu. Rahmanirrahim.
bagaimana ketika ada pertanyaan, mungkin saja ulama dulu salah, tidak mencatat. Sekarang jika kita membaca kitab-kitab nasab seperti Al-Ubaidi dalam Tahdzibul Ansab, di muqaddimah saja sudah diakui oleh mentakiknya bahwa kitab ini la yastaqsi asma al-aulad kafatan. Tidak bisa memang kita menyebutkan semua nama anak. Tidak ada kitab nasab satu yang syamil, yang kafah, yang kamil. Semua saling yufassiru wa yukammilu ba'duha ba'dah. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga ada istilah yang terupdate, yang terbaik. Al-Quran saja antara nasikh dan mansukh pasti dipilih yang an-nasikh. Atau fikih saja kita tidak akan berpendapat qala Syafi'i, tapi sering kita katakan qala Ibnu Hajar Al-Haytami, qala An-Nawawi fil Majmu', qala Ar-Rafi'i dan lain sebagainya. Kenapa? Bukan kita tidak percaya kepada Imam Syafi'i, tapi ulama sekarang justru lebih paham apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Contoh, Imam Nawawi pernah mengatakan, dan ini sangat masyhur, bahwa bacaan Quran kepada mayit itu tidak sampai. Thawabu qiraatil Quran la yasilu thawabuhu ilal mayyit. Jadi bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai pahalanya kepada mayit. Itu perkataan Imam Syafi'i yang masyhur yang dikutip oleh Imam Nawawi. Lalu kita buka sekarang di dalam kitab Ar-Risalah, kitab-kitab karya Imam Syafi'i, ada nggak perkataan itu? Tidak ada. Apakah kita berani mengatakan Imam Nawawi bohong? Kan tidak seperti itu konsep dalam Islam. Ketika Syekh Murtadha Az-Zabidi mengatakan qala al-Ubaidili, Ubaidili mengatakan di dalam kitabnya bahwa Ahmad dengan anaknya hijrah ke Hadramaut, kemudian dia punya anak yang bernama Abdullah atau bitasghir Ubaidillah, lalu kita buka di dalam kitabnya Ubaidili, nggak ada nih. Berani kita mengatakan Sayyid Murtadha Az-Zabidi bohong? Kalau seperti itu berarti Imam Nawawi juga bohong. Apakah kita mau memberikan contoh yang lain? Banyak seperti itu. Di dalam fikih sering terjadi. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi fatawihi. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam fatwanya bahwa derajat para dzurriyyah Rasulullah itu dzatiyah, bahwa derajat para ulama itu aridi, ilmu, sesuatu yang baru datang. Kalau dzurriyyah Rasulullah itu murni di dalam tubuhnya. Lalu kita buka di dalam fatwanya Imam Ibnu Hajar nih, mana kok udah ada gitu. Berani kita mengatakan ulama yang mengutip itu bohong? Nah, ilmu itu kan memang butuh sanad, tapi sesuai dengan konfirmasi ulama. Bukan hanya mengatakan al-isnadu minad din laulal isnad laqala masya'a masya', tapi tidak sesuai dengan praktik dari para ulama. Tidak ada ulama satupun yang ketika melihat ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, dilacak nasabnya tidak ketemu, lalu dia menghujat habis-habisan, mentajassus, mentangkib dada. Seperti itu. Itu contoh saja.